Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatal jalim an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil akli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bidzikri man khususan khasatan ila muslim ada kitab khulasan nur yakin Syekh Umar Abdul Jabbar wa jami' talamidhi wa masyikhina wa mu'alif kutub allati ta'lamna wa lamna arsalna ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Khulasan Nur Yakin juz 1, yang mana untuk hari ini masih meneruskan yaitu daur awal atau periode yang pertama, yang mana untuk hari ini akan menerangkan tentang kelahiran dan penyusuan Nabi Muhammad SAW. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidarin amin. Yang nomor 3, wiladatuhu utawi ikiku mertelaake lahire Kanjeng Nabi. Wiladatuhu utawi ikiku mertelake lahire Kanjeng Nabi. Utawi singkatan apa? Mim. Iku singkatan kha. Wiladatuhu utawi ikiku mertelake lahire Kanjeng Nabi wa radha'atuhu lan oleh nusu njeng Nabi. Wa radha'atuhu lan oleh nusu njeng Nabi. Nomor 1, ulida den lairake. Ulida den lairake sapa njen Nabi Muhammad SAW bima kata ing dalem negara Mekah. Bima kata ing dalem negara Mekah. Ing dalem napa singkatan? Dha ya. Bima kata ing dalem negara Mekah. Yaumal itsnaini. Yaumal itsnaini ing dalem dina Senin. Yaumal itsnaini ing dalem dina Senin. Athania asyara tanggal rolas. Athania asyara tanggal rolas min Rabiul Awali kang tetep saking wulan Rabiul Awal. Min Rabiul Awali kang tetep saking wulan Rabiul Awal. Utawa lek cara wong Jawa ngarani wulan Maulud. Amal fili ing dalem taun gajah. Amal fili ing dalem taun gajah. Ing dalem napa singkatane? Ya, jangan lupa. Amal fili ing dalem taun gajah. 2. Wasumia
Wasumialan den arani apa amu wiladatihi, apa singkatan apa fa ya, apa amu wiladati tahun kelahiran Nabi, apa amu wiladati tahun kelahiran Nabi diarani amal fili ing tahun gajah, amal fili ing tahun gajah ing singkatan mimpa. Lah nyang apa kok tahun kelahiran Kanjeng Nabi diarani tahun gajah? Alasane li'anna manikalah habasati, li'anna manikalah habasati krana temen setune raja tanah Habasa, li'anna manikalah habasati krana temen setune raja tanah Habasa, krana singkatan ain. Iku arsala utusan, iku arsala utusan sapa malikal habasa, iku singkatan apa kha, iku arsala utusan sapa malikal habasa ama wiladati ing dalem taun kelairane Kanjeng Nabi, amal pilih ing dalem taun kelarane Kanjeng Nabi ngutus Jaisan ing bala perang, Jaisan ing bala perang ing singkatan mimpa, Jaisan ing bala perang ila Makkah maring negara Mekah, ila Makkah maring negara Mekah, maring nek sampean singkat memalip ya gandeng. Tujuane nanggon Mekah mau lihat minil Ka'bati krana arahe ngrubuhake Ka'bah, krana arahe ngrubuhake Ka'bah, krana singkatan apa ain. Nah wakana lan ono iku fi ing dalem Jaisan, iku fi ing dalem Jaisan apa filun gajah, apa filun gajah, apa singkatan fa ya, apa filun gajah azimun kang gedhe, azimun kang gedhe, kang singkatan apa sod, azimun kang gedhe. Fa ahlaka mongko ngrusak, fa ahlaka mongko ngrusak, mongko singkatan jim tapi ditaruh di depan atas. Fa ahlaka mongko ngrusak sapa Allahu Allah, sapa Allah, sapa singkatan alif, sapa Allah al-jaisa ing bala perang, al-jaisa ing bala perang. Lah Gusti Allah merusak pasukan gajah mau ikraman krana mulyaake, ikraman krana mulyaake, krana singkatan ain, ikraman krana mulyaake liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam maring kelairane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maring singkatan mim alif, liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam maring kelairane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah yang nomor 3 wa'rada'athu lan nusoni ing Nabi, wa'rada'athu lan nusoni ing Nabi ba'da ummihi ing dalem sause ibune Nabi, ba'da ummi ing dalem sause ibune Nabi ing dalem singkatan dha. Sapa Suwaibatul,
Suwaibah. Sapa Suwaibah tu Suwaibah. Sapa singkatan fa'alih. Al-aslamiyatu. Al-aslamiyatu kang bangsa aslam. Al-aslamiyatu kang bangsa aslam, kang singkatan short kecil. Khadimatu amihi. Khadimatu amihi kang dadi juru ladene pamane Kanjeng Nabi. Khadimatu amihi kang dadi juru ladene pamane Kanjeng Nabi, kang singkatan short ya. Sapa pamane Kanjeng Nabi? Abi Lahabin rupane Abu Lahab. Abi Lahabin rupane Abu Lahab. Rupane singkatan dal gandeng ditaruh di atas. Suma Halimatu mongko nuli Halimah. Suma Halimatu mongko nuli Halimah as-Sa'diyatu kang bangsa Sa'diyah. As-Sa'diyatu kang bangsa Sa'diyah. Sampai kapan Kanjeng Nabi niku disusoni karo Halimatu Sa'diyah, yaitu ilaan balago. Ilaan balago hingga yen to tumeka. Ilaan balago hingga yen to tumeka apa umruhu umure Kanjeng Nabi. Apa singkatan? Apa umure Kanjeng Nabi? Temeka arba'a sanawatin ing papat pira-pira taun. Arba'a sanawatin ing papat pira-pira taun. Nah, sekarang yang ketiga dari daur awal ini menerangkan tentang wiladatuhu wa rada'atuhu, yaitu menerangkan tentang kelahiran dan penyusuan Nabi Muhammad SAW. Di situ dikatakan yang nomor 1, ulida sallallahu alaihi wasallam bima kata yaumal itsnin asaniya asyara min rabiul awal amal fil. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di Mekah. Kapan? Yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, atau orang Jawa mengatakan atau bulan Maulud. Nah, tahun berapa? Di situ tidak dicantumkan tahunnya tahun berapa, tapi disebutkan yaitu pada tahun gajah. Pada tahun gajah. Nah, yang kedua, wasumia amu wiladati amal fil di ana malikal habasati, itu arsala ama wiladati jaisa ila Makkah. Tujuane lihat min Ka'bah. Wa kana fi filun azim fa halakallahu ajasa ikraman li wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, alasan kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad itu kok dinamakan tahun gajah, itu dikarenakan Raja Habasyah itu mengirimkan tentara pasukannya ke Mekah dalam tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW itu. Dan tujuannya mengirimkan pasukan perangnya menuju Ka'bah adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan pada saat itu banyak sekali gajah. Lalu Allah membinasakan mereka, maksudnya membinasakan tentara gajah tadi sebagai penghormatan kepada kelahiran beliau Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi yang dilahirkan di Makkah. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku Nabi
namanya mungkin sama dengan Nabi kita, mungkin namanya Muhammad, tapi lainnya tidak di Mekah, lainnya mungkin di Pakistan atau mungkin di Sumatera. Maka yang seperti itu kita harus meyakini bahwasanya perkataan itu adalah bohong, pengakuan itu adalah bohong. Kenapa? Karena Nabi kita itu namanya Nabi Muhammad dan lahirnya di Mekah. Nah, yang ketiga dikatakan di situ yaitu wa ardu'atu ba'da ummi Suwaibatu Aslamiyah Khotimatu amihi Abid Lahab Tsumma Halimatu Sa'diyah ila an balagha umruhu arba'a sanawatin. Jadi beliau Nabi Muhammad SAW itu setelah lahir ke alam dunia ini itu disusui oleh Suwaibah Al-Aslamiyah, sesudah disusui oleh ibunya beliau. Nah, Suwaibah Al-Aslamiyah siapa dia? Yaitu seorang pelayan paman Nabi Muhammad SAW yang bernama yaitu Abu Lahab. Nah, kemudian beliau Nabi Muhammad SAW itu disusui oleh seorang wanita yang bernama yaitu Halimah As-Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu terdapat cerita yang sangat indah. Nah, ceritanya bahwasanya Nabi Muhammad SAW setelah dilahirkan oleh ibunya yang bernama Aminah, beliau itu menyusui selama 3 atau 7 hari. Nah, kemudian setelah itu beliau Nabi Muhammad SAW itu disusui oleh Suwaibah. Siapa Suwaibah? Yaitu mantan budak Abu Lahab selama beberapa hari. Nah, pernah Rasulullah SAW itu bersabda, sabdanya Nabi Muhammad SAW, saya dan Abu Salamah itu telah disusui oleh Suwaibah. Nah, Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu beliau mengatakan bahwasanya Suwaibah itu adalah budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dia itu menyusui Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Abu Lahab meninggal dunia, beberapa keluarganya itu melihat Abu Lahab dalam mimpi. Nah, sewaktu mimpi bertemu dengan Abu Lahab, keluarganya itu bertanya kepada Abu Lahab, apa yang telah kamu temukan? Nah, Abu Lahab menjawab, saya tidak menemukan sesuatu pun setelah kamu. Hanya saja saya itu telah mendapatkan minuman sebagai balasan dari memerdekakan Suwaibah. Nah, pada hadisnya Nabi Muhammad SAW yang telah disebutkan tadi itu terdapat kesan bahwasanya seseorang kafir itu terkadang perbuatan baiknya itu membawa faedah baginya di akhirat. Nah, tetapi yang seperti itu bertentangan dengan zahir Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat 23 itu berfirman, yang artinya dari firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Nah, kemudian Ibnu Hajar itu menjawab hadis tersebut dengan berkata bahwasanya Imam Al-Baihaqi beliau mengatakan
dalil yang menunjukkan bahwa amal orang kafir batal, maknanya adalah mereka tidak bisa selamat dari neraka dan tidak bisa masuk surga. Namun bisa saja siksa mereka itu berdasarkan dosa-dosa maksiat, mereka dikurangi dari sebenarnya, yaitu kecuali dosa kafir terhadap kebaikan. Nah, kemudian beliau menutup perkataannya dengan berkata, bisa juga karena tersebut sebagai penghormatan kepada orang yang karenanya orang kafir tersebut telah melakukan kebaikan. Nah, kalau kita teliti dengan cermat kegembiraan Abu Lahab terhadap kelahiran anak saudaranya, itu adalah kegembiraan alami, bukan karena kegembiraan yang bernilai ibadah. Kenapa kok seperti itu? Karena setiap manusia itu pasti akan bergembira bila lahir anaknya atau anak saudaranya atau kerabat dekatnya. Jadi kegembiraan Abu Lahab itu bukan karena Allah, maka dari itu tidak akan diganjar dengan pahala kebaikan. Nah, kemudian setelah itu datanglah rombongan wanita yang mencari bayi yang akan disusui. Nah, di antara mereka itu ada seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian ditawarkan Rasulullah SAW kepada para wanita tersebut, namun mereka semuanya itu menolak. Kapan? Yaitu tatkala dikatakan bahwa dia itu adalah anak yatim. Namun setelah semua wanita itu telah mendapatkan anak susuan, sementara Halimah radhiyallahu anha itu belum mendapatkan anak susuan, maka Halimah As-Sa'diyah itu kembali lagi untuk menemui keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Halimah As-Sa'diyah itu membawa Nabi Muhammad SAW untuk disusui dan diajak pulang ke rumahnya. Ya, di dalam kitab Sahih Muslim telah dijelaskan tentang penyusuan ini. Nah, setelah 2 tahun berlalu, akhirnya Halimah datang bersama Nabi Muhammad SAW kepada ibunya dengan keinginan agar beliau itu tetap bersamanya karena berkah yang mengiringinya selama Rasulullah SAW tinggal bersama mereka. Nah, akhirnya beliau tetap bersama Halimah hingga batas waktu yang telah disepakati untuk mengembalikan beliau kepada ibunya. Nah, kisah Rasulullah SAW menyusui pada selain ibunya itu sangat terkenal di dalam kitab-kitab sirah yang dikisahkan langsung oleh Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Nah, Halimah As-Sa'diyah menceritakan peristiwa kedatangannya ke Makkah, kemudian akhirnya itu memilih Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tidak ada lagi mendapatkan yang lain. Dan apa yang terjadi setelah itu, di rumah keluarga Halimah mendapat berkah yang banyak. Nah, di antaranya berkahnya yaitu menghijau kembali tanaman-tanamannya, sehingga kambing miliknya itu pulang kandang dengan perut kenyang dan banyak air susunya. Perlu saya mengetahui bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, yaitu pada bab malam kelahiran Rasulullah SAW, di sana beliau menyebutkan bahwasanya iblis menangis sangat keras itu sebanyak 4 kali. Pertama yaitu ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu ketika iblis diusir dari surga, dan yang ketiga yaitu ketika Rasulullah SAW dilahirkan, dan yang keempat yaitu ketika surah Al-Fatihah diturunkan. As'ilatun utawi iki ku
pitakon. Asilatun utawi iku pitakon atau pertanyaan. Masih ingat ya? Iku napa singkatan kha utawi mim. Mata ing dalam kapan? Mata ing dalam kapan? Ing dalam singkatan dha. Ulida den lairake sapa Nabi Muhammad sallallahu. Pertanyaan selanjutnya, aina ing dalam endi ninggon? Aina ing dalam endi ninggon? Ing dalam singkatan dha. Ulida den lairake sapa Nabi. Limadza krana apa? Sumya den arani apa amu wiladatihi tahun kelahiran Nabi. Apa amu wiladatihi tahun kelahiran Nabi? Apa singkatan fa. Diarani amal fili ing tahun gajah. Amal fili ing tahun gajah. Pertanyaan selanjutnya, man utawi sapa? Man utawi sapa? Utawi singkatan mim. Eko aldo adhu nusoni sapa man ing Nabi. Eko aldo adhu nusoni sapa man ing Nabi. Iku singkatan kha. Bada umi indem sause ibune Nabi. Bada umi indem sause ibune njeng Nabi. Indem singkatan dha. Al khalasatu. Al khalasatu utawi iku ringkesan. Al khalasatu utawi iku ringkesan ulida den lairake sapa Kanjeng Nabi. Ulida den lairake sapa Kanjeng Nabi bima kata ing dalam negara Mekah. Bima kata ing dalam negara Mekah. Amal fili ing dalam tahun gajah. Amal fili ing dalam tahun gajah. Ing dalam singkatan dha. Wa ardo atulan nusane ing Nabi sapa Suwaibatu Suwaibah. Sapa singkatan fa alim. Sapa Suwaibatu Suwaibah al aslamiyatu kang aslam ya. Tsumma halimatu mongko nuli Halimah. Asadiyatu kang bangsa Sa'ad. Asadiyatu kang bangsa Sa'ad. Nah, saya bacakan dulu yaitu ringkasannya. Setelah itu pertanyaan ya. Al-Khulasah ringkasan. Ulida bima kata amal fil. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di Makkah pada tahun gajah. Wa ardo'atu Suwaibatul Aslamiyah. Dan beliau disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Tsumma Halimatu Sa'diyah, kemudian disusui oleh Halimatu Sa'diyah. Nah, sekarang pertanyaan, persiapkan bukunya. Pertanyaannya nomor 1, mata ulida sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Kapan Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Pertanyaan yang nomor 2, aina ulida, di mana beliau dilahirkan? Pertanyaan yang nomor 3, lima dasumya amu wiladati amal fil. Kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah? Kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah? Pertanyaan yang terakhir atau yang nomor 4, man ardo'athu ba'da umihi. Siapakah yang menyusui beliau setelah
ibu beliau. Siapakah yang menyusui beliau setelah ibu beliau? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk pelajaran hari ini. Mohon dijawab pertanyaannya dan usahakan seperti biasa dimutalaah terlebih dulu materinya. Setelah itu baru menjawab pertanyaan supaya bisa tepat di dalam menjawab. Mungkin itu saja. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.